Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan petugas gabungan di Samarinda menertibkan kawasan pelabuhan Pasar Pagi. Tidak memiliki uang untuk pindah, seorang warga di Tarakan nekat mendiami rumahnya yang ambrol. Perkembangan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara yang kini sudah mencapai 70% terus diawasi DPR. Sepintas rumah di Gang Waru RT 26 Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan ini tidak bermasalah. Namun saat melihat ke dalam ditemukan lubang menganga dan itu membahayakan keselamatan penghuninya. Meski begitu, penghuni rumah tetap bertahan karena tidak memiliki biaya untuk pindah. Iman, si pemilik rumah, menyatakan ambrolnya lantai rumahnya itu terjadi saat dirinya bekerja. Sebelum ambrol, dirinya merasakan hal aneh, namun ia tidak mengetahui penyebabnya. Setelah melihat lantai rumahnya ambrol, barulah Iman menyadari keanehan tersebut. Saya lagi beraktivitas di luar lah. Pulang-pulang Pulang-pulang sudah ambruk. sudah ambruk begini. Iya. Itu sebelumnya enggak begini ya? Ya sebelumnya nggak begini. Cuman ada kayak punya firasat sih, kurang kayak ada orang runtuh nih. Sekalinya pas pulang-pulang kerja ya, betul runtuh memang. Betul memang. Ini sudah berapa hari ini? Belum 4 hari. Sudah 4 hari ya. Sudah ada tindak lanjut kah dari pemerintah daerah? Belum. Belum ada tinjauan sama sekali. Dari RT gimana? RT baru aja juga RT apa? Ninjau ke sini. Ya ambil tindakan. Ini lumayan dalam ya ini untuk Iya, 16 ini. Ini mengkhawatirkan ya, sebagai penghuni cukup khawatir ya dengan adanya. Ya khawatir juga. Takutnya tambah amblas. Harapannya kepada pemerintah daerah? Ya semoga cepat ditindaklanjuti lah. Soalnya rencana juga mau ngontrak sih kan, cuma belum dapat juga. Oh, pindah dulu baru direnovasi gitu ya. Cuma ya belum dapat juga, cuma masalah kendala dana juga sih belum. Iman yang tinggal seorang diri itu berharap pemerintah kota membantunya meratakan lantai agar bebannya berkurang. Ia khawatir jika terus dibiarkan, maka longsorannya akan meluas hingga menyebabkan rumahnya ambruk. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ini merupakan sebagian dari tanaman padi petani di Tanah Merah, Samarinda. Meski terlihat luas, namun petani mengaku terdapat puluhan hektar lahan yang tidak bisa digarap. Penyebabnya adalah luapan air yang sulit dialirkan. Petani menyebut kondisi seperti itu sudah lama dirasakan. Jika sebagian masih bisa menanam, itu karena genangan airnya tidak terlalu tinggi. Mereka juga harus terus bersiaga agar luapan airnya tidak bertambah. Total luas 2 kelompok itu sekitar 50 hektar. 50 hektar. Iya, Dan yang sudah digarap sekitar 10 hektar. baru 10 hektar, Pak. Iya, Jadi sisanya ini, Pak, Sisanya tergenang air. tergenang air, Pak ya. Nah, ini kan sudah ada beberapa yang ditanam. Ini dipaksakan atau seperti apa, Pak? Kalau ini bisa digarap, bukan dipaksakan. Oh, bisa digarap ya? Iya, bisa. Nah, yang belum ini yang 40 itu, Iya, yang karena posisinya lebih rendah. posisinya lebih rendah. Iya. Jadi tidak bisa buang air, tapi air datang tapi tidak bisa buang gitu. Jadi ancamannya ya gagal panen, Pak. Ya itu Ancamannya ya. gini. Sudah berapa lama terjadi gini, Pak? Wah, udah lama. Tapi kan tetap ditanam, Pak ya. Ya bisa Untuk tetap ditanami itu. cuma masalahnya
Ya, Kualitasnya turun atau kuantitasnya turun atau seperti apa Pak hasilnya? ya pokoknya ya itu ya pokoknya kita ya sambil berusaha sambil membersihkan paras ya semampunya kita. Semampu. Terjun praktis di mana ada penyegaran di Petung itu ternyata BPBD yang menerima aduan petani bergegas. Di lapangan mereka mendapati luas areal petani mencapai 50 hektar. Dari jumlah tersebut hanya 10 hektar yang bisa ditanami. BPBD akan berupaya membantu petani menormalisasi aliran sungai sepanjang 2 km. Setelah menerima laporan kami cek ke lapangan. Nah, ternyata setelah kita cek bersama rekan-rekan Babinsa, benar bahwa ada lahan sekitar 50 hektar, cuma yang bisa diproduksi, bisa ditanam hanya 10 hektar. Ada sisa 40, ini persoalannya di saluran irigasinya. Terjadi penyumbatan-penyumbatan, sehingga ketika hujan deras, itu nggak bisa ditanami. Gitu. Jadi, ini coba kita koordinasikan ke Dinas Ketahanan Pangan dengan BWS tentang peluang-peluang untuk melakukan normalisasi. Kita kan sedang mengejarkan untuk program ketahanan pangan nasional ya. Di samping diversifikasi, peningkatan produksi juga ekstensifikasi atau perluasan lahan. Petani Tanah Merah merupakan salah satu pemasok beras di Samarinda. Dalam kondisi normal, mereka bisa menghasilkan 100 karung atau 5 ton gabah kering dari areal seluas 1 hektar. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ya, saya telepon. Terus saya sudah kirim tadi. Paradigma pariwisata. Program tata kelola desa wisata terintegrasi dibahas melalui diskusi yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang berlangsung di Balikpapan itu menghadirkan puluhan pengelola desa wisata di Kalimantan Timur dan sejumlah kedinasan. Sekretaris Dinas Pariwisata Kaltim Yekti Utami menyatakan pengelola wisata harus semakin kreatif seiring pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dinas ini mencatat Kaltim memiliki 135 desa wisata. Nama budaya, salam kebajikan. Hari ini bersama kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Isu yang jelas adalah kalau bagaimana si IKN kita punya wisata di mana kalau di Nipah ya kalau nggak salah di Nipah yang akan PPU yang akan menjadi pekerjaan kita ke depan menjadi isu kita di depan IKN itu isu nasional gitu ya. Jadi kalau kita mitrakan dengan Jakarta, di kementerian kita akan menyelesaikan IKN. Ada berapa total desa wisata sih Bu, Provinsi Kaltim sendiri? 135 desa wisata. Oke. Sampai dengan seperti itu pasti ada suatu nilai tertentu dan kearifan tertentu ya. Salah satu peserta diskusi menyatakan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tidak hanya wisata. Lebih dari itu, ia berharap pemerintah sudah memiliki rencana untuk membuka galeri UMKM. Ini dimaksudkan agar pendatang dengan mudah mendapatkan buah tangan khas Kalimantan Timur. Saya dari Pak Bayan tentang penjelasan Bapak mengenai desa wisata. Saya maunya kepingin ada UMKM sama yang mengelola wisata. Hasil-hasil produknya bisa ditampung di salah satu sebuah seperti tempat belanja. Seperti kayak di Krisna kan, di Bali kan ada Krisna, di Malang ada Buah Tangan. Jadi maunya saya di Balikpapan ini ada sebuah wisata belanja. Wisata belanja. Jadi, khusus di Balikpapan Timur kan di situ kan ada jalan tol dekat sama bandara. Terus jadi orang yang pulang dari IKN, yang pulang dari manapun, jadi dekat, nggak usah perlu jauh-jauh ke seperti kebun sayur kan jauh, menghalangi kemacetan kan Pak. Jadi paling nggak di situ dibangunlah sebuah wisata belanja. Untuk desa Pela satu, kemudian desa Semayang ya, kemudian desa.
Dinas Pariwisata berharap berbagai usulan dari peserta diskusi ini diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Itu dimaksudkan agar pelaku usaha kecil termasuk pengelola wisata tidak tertinggal dari daerah lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berbasis masyarakat juga, namanya perhutanan sosial.